Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas kuliah praktikum mata kuliah Manajemen Ternak Potong dengan judul Pemeliharaan dan Penggemukan Domba. Adapun tujuan dari adanya video ini adalah sebagai pengganti tugas praktikum karena masih di masa pandemi COVID-19, maka tugas diganti dengan membuat laporan dan video. Domba merupakan jenis ternak yang mempunyai prospek yang cukup baik di masa-masa mendatang, baik sebagai ternak potong atau ternak bibit. Namun dengan maraknya pandemi coronavirus 19, ini menjadikan peternak untung rugi dalam ternak kambing potong. Hal ini dikarenakan setiap tahun jumlah penduduk di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Seiring dengan hal tersebut, maka kebutuhan pangan juga mengalami penurunan di masa pandemi dan akan meningkat, termasuk kebutuhan protein hewani di masa mendatang. Kebutuhan daging domba di dalam negeri masih belum dapat dipenuhi dari produksi di dalam negeri sendiri, sehingga harus mengimpor daging domba dari luar negeri. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, jumlah kebutuhan daging sangat kurang. Penerapan manajemen yang tepat guna akan meningkatkan pertambahan bobot badan dan kualitas daging yang dihasilkan oleh domba juga akan baik. Usaha penggemukan domba dapat dikatakan untung jika pendapatan melebihi biaya-biaya produksi dan dapat melakukan penggemukan domba dengan pertambahan bobot badan optimal. Berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik untuk mengetahui manajemen pemeliharaan dan penggemukan domba. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui secara langsung keadaan umum di peternakan kandang domba, mengetahui manajemen pemeliharaan penggemukan domba, memperoleh pengalaman yang memadai dengan cara mengenali kegiatan-kegiatan di lapangan, meningkatkan pemahaman mengenai hubungan antara teori dan penerapannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga dapat menjadi bekal ilmu yang lebih luas dalam terjun ke masyarakat. Terus meningkatkan wawasan tentang berbagai kegiatan usaha penggemukan domba. Terus meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi, pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat. Ya, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah sistem penggemukan domba. Dapat dibagi menjadi 3 metode, yaitu dry lot fattening, pasture fattening, dan kombinasi antara dry lot fattening dan pasture fattening. Metode dry lot fattening, domba yang digemukan biasanya ditempatkan di dalam kandang sepanjang waktu, bahkan diberikan kepada domba di dalam kandang. Pada metode pasture fattening, domba digembalakan di padang penggembalaan. Ternak domba yang digemukan dengan metode ini berada di padang penggembalaan sepanjang waktu. Kandang yang ada hanya berfungsi sebagai tempat berteduh pada malam hari atau pada waktu matahari bersinar sangat terik. Seluruh pakan domba didapat dari hijauan yang ada di padang penggembalaan. Sementara metode ketiga adalah penggabungan cara pertama dan cara ketiga. Ada 2 cara dalam metode penggemukan ini. Cara pertama dengan menggembalakan domba pada musim hujan saat rumput tumbuh subur dan mengandangkannya ketika musim kemarau tiba. Cara kedua dengan menggembalakan domba pada pagi hingga sore hari, sementara pada malam hari domba-domba dikandangkan. Penggemukan domba merupakan upaya untuk memacu pertumbuhan domba sehingga diperoleh bobot badan yang optimal. Agar proses bobot badan yang optimal berjalan dengan tahapan yang benar, penggemukan di sini dilakukan selama 3 bulan. Sistem penggemukan dilakukan secara freedot. Hal-hal teknis yang dilakukan selama penggemukan diantaranya pemberian pakan. Biaya pakan merupakan biaya produksi terbesar kedua setelah biaya pembelian pakanan. Biaya pakan mencapai 12%, sedangkan biaya pembelian pakanan mencapai 82% dari total biaya produksi. Biaya produksi lain yaitu pengobatan, tenaga kerja, listrik, telepon, dan sewa kandang hanya 6% dari total biaya produksi. Selanjutnya adalah manajemen pemberian pakan. Pemberian pakan yang tepat akan menentukan keberhasilan usaha penggemukan karena cukup besarnya alokasi biaya produksi yang digunakan untuk pakan.
Pakan yang diberikan harus memenuhi kebutuhan nutrisi domba yang dikemukan. Domba akan tumbuh sesuai dengan potensi genetiknya jika diberi pakan dengan nutrisi yang cukup. Jenis pakan yang diberikan pada domba ada dua macam, yaitu hijauan dan konsentrat yang diberikan secara terpisah serta pakan komplit. Perbedaan pakan tersebut akan memberikan perbedaan pertumbuhan harian. Cara pemberian pakan. Pemberian pakan konsentrat atau pakan komplit dimulai dari jumlah yang sedikit, sedangkan pakan berserat diberikan dalam jumlah banyak. Secara pelan-pelan, jumlah pemberian konsentrat atau pakan komplit ditingkatkan seiring dengan penurunan jumlah pakan berserat. Setiap kali ada penambahan jumlah konsentrat atau pakan komplit, kesehatan domba perlu diamati termasuk masalah-masalah yang mungkin timbul. Apabila tidak terjadi gangguan, pemberian dapat diteruskan hingga target jumlah pemberian pakan yang diinginkan sebanyak 100% tercapai. Jumlah pakan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan domba dalam mengonsumsi pakan. Pemberian hijauan dan konsentrat secara terpisah untuk mendapatkan average day again atau ADG yang optimal. Hijauan sebaiknya selalu tersedia di tempat pakan ad libitum, sementara pakan konsentrat diberikan rata-rata 0,5 kg per ekor per hari. Jumlah tersebut merupakan angka rata-rata dari awal penggemukan hingga akhir penggemukan. Pada awalnya penggemukan jumlah pakan konsentrat yang diberikan kira-kira 0,4 kg per ekor per hari dan secara bertahap ditambah hingga 0,5 kg per ekor per hari. Pada akhir masa penggemukan jumlah konsentrat yang diberikan berkisar 0,6 kg per ekor per hari. Pemberian konsentrat dibagi menjadi dua, yaitu pagi dan sore hari. Jumlah konsentrat yang diberikan pada pagi hari sama dengan pemberian pada sore hari, masing-masing 50%. Pada pagi hari konsentrat diberikan pada pukul 6 sampai 7. Wadah yang digunakan untuk menempatkan konsentrat adalah tempat pakan yang terbuat dari kayu. Jika kandang yang digunakan berupa kandang koloni, pakan hijauan dan pakan konsentrat bisa diberikan bersebelahan. Dengan demikian domba tidak kesulitan dengan mengambil kedua jenis pakan tersebut. Rumput memang diberikan secara ad libitum, namun untuk efektivitas dalam pencernaan hijauan tersebut, sebaiknya rumput diberikan pada pukul 1 siang. Pemberian rumput sebaiknya dilakukan sedikit demi sedikit agar tidak banyak yang tercecer. Meskipun demikian, ketika rumput dalam tempat pakan sudah habis, sebaiknya langsung ditambahkan atau diisi lagi. Pemberian konsentrat dilakukan kembali pada pukul 3 sore. Jika rumput belum habis, pemberian konsentrat dilakukan dengan cara menaburkannya sedikit demi sedikit di atas rumput agar rumput habis dikonsumsi pada pukul 4 sore keesokan harinya. Pemberian pakan komplit. Pakan komplit adalah pakan ternak yang mengandung nutrisi yang lengkap sesuai dengan kebutuhan ternak. Untuk penggemukan, pemberian pakan komplit bisa dilakukan untuk mempercepat laju pertumbuhan. Jika domba hanya diberikan pakan komplit, jumlah yang diberikan selama penggemukan rata-rata 1 kg per ekor per hari. Pada awal penggemukan, jumlah pakan komplit yang diberikan sekitar 0,8 kg per ekor per hari. Jumlah tersebut secara bertahap ditambah hingga 1,2 kg per ekor per hari pada akhir masa penggemukan. Pakan komplit ini diberikan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari. Selanjutnya adalah penggemukan domba. Penggemukan domba umumnya dilakukan selama 3-4 bulan. Pengelolaan yang baik akan memberikan hasil yang optimal. Keberhasilan penggemukan domba bisa dilihat dari bobot hidup domba saat dipanen, tingkat kematian atau mortalitas, dan kualitas daging, presentase karkas, dan perlemakan. Dengan bobot badan yang sama 15 kg. Bobot badan akhir domba berbeda-beda sesuai dengan jenis pakan yang diberikan. Dari hasil penelitian, penggemukan domba secara feedlot dengan pakan hijauan atau rumput gajah dan konsentrat dengan 60,70, 60, 70, dan 80% dari kebutuhan bahan kering menghasilkan bobot badan akhir domba sebesar 28 kg, 31 kg, dan 34 kg. Dengan ADG sebesar 93 gram per hari, 118 gram per hari, dan 138 gram per hari, atau lama pemeliharaan sekitar 4 bulan.
dan konversi pakan 12,3, 9,7, dan 10,4. Harga pakan konsentrat per kilogram adalah 1000 dan hijauan atau rumput gajah Rp 150. Domba yang diberi pakan komplit bentuk emas memiliki bobot akhir 30 kg dengan ADG sebesar 120 kg per hari. Dari konversi pakan 8 dengan nama pengemukan 3 bulan. Harga pakan per kilogram adalah Rp 1.200. Domba yang diberikan pakan komplit bentuk pelet akan memiliki bobot akhir sekitar 25 kg dalam waktu 2,5 bulan dengan average day gain atau ADG sebesar 160 gram per hari dan konversi pakan 6,6. Harga pakan per kilogram adalah Rp 1.500. Dengan demikian, kesimpulannya adalah domba merupakan jenis ternak yang mempunyai prospek yang cukup baik di masa-masa mendatang, baik sebagai ternak potong atau ternak bebek. Namun dengan maraknya pandemi coronavirus 19 ini menjadikan peternak untung rugi dalam ternak kambing potong. Hal ini dikarenakan setiap tahun jumlah penduduk di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Seiring dengan hal tersebut, maka kebutuhan pangan juga mengalami penurunan di masa pandemi dan akan meningkat, termasuk kebutuhan protein hewani di masa mendatang. Sistem pengemukan domba dapat dibagi menjadi 3 metode, yaitu dry load fattening, pasture fattening, dan kombinasi antara dry load fattening dan pasture fattening. Metode dry load fattening domba yang ditemukan biasanya ditempatkan di dalam kandang sepanjang waktu diberikan kepada domba di dalam kandang. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.